Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita kembali di kesempatan yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk talabul ilmi. Yang pertama, sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Faisal, ya, kita hendaknya senantiasa mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat manfaat. Banyak orang menuntut ilmu, dia tidak mendapat manfaat, tidak diberikan ilmu yang manfaat, yang bisa mencegahnya dari keburukan dan mengantarkannya kepada kebaikan. Yang kedua, di tengah pandemi ini selayaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperkuat tidak hanya imun tapi juga iman. Rasa takut terhadap bala tentara Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk dilakukan, tetapi dengan rasa takut yang terukur. Kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa tidak ada satupun kesulitan, tidak ada satupun musibah menimpa kita melainkan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita teramat sangat cocok sekali, yaitu keimanan terhadap takdir. Ahli sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang berada di pertengahan, ya. Dia tidak mengingkari bahwa manusia diberikan iradah, kemauan oleh Allah Ta'ala untuk berusaha, tetapi mereka juga meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, kita telah selesai membaca keterangan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala di dalam buku ini, Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan seharusnya kita sudah berpindah ke bab yang baru, tetapi malam ini saya ingin membacakan satu bahasan penting lagi tentang masalah ini. Saya ambilkan dari kitab Al-Intisar Bisyarhi Aqidati A'immatil Amsar, atau nama lainnya Qurratul Ainain Bisyarh Aqidah Ar-Raziyain, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala. Ya, disebutkan di sini, waqad khalafa ahla sunnati wal jamaati fi babil qadari tawaifun. Dan sungguh telah menyelisihi ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah qadar
di dalam masalah takdir ini tawaif, beberapa kelompok. Jadi ada beberapa kelompok yang mana mereka itu menyelisihi ahli sunnah di dalam masalah takdir ini. Yang pertama Al-Qadariyatul Majusiyah, kelompok Qadariyah yang menyerupai orang-orang Majusi. Siapakah kelompok Qadariyah itu? Wahumul ladzina ankarul qadara. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Wa aqarru bisyar'i wa humul ladzina syabahul majusa wa anqasamu ila taifataini. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka meyakini keberadaan syariat dan mereka itu menyerupai akidahnya orang-orang Majusi, ya para penyembah api. Wan qasamu ila taifatain, dan mereka terbagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama gulat, yaitu kelompok yang ekstrim. Wahumul mutaqaddimuna, ini adalah orang-orang klasik, orang-orang Qadariyah jadul, Qadariyah zaman dulu. Alladzina ankaru martabatail ilmi wal kitabah, yaitu kelompok yang mengingkari ilmu dan penulisan. Kemarin kan kita menyampaikan bahwa keimanan seorang muslim terhadap takdir itu tidak akan menjadi sempurna sampai dia mengimani berapa hal? 4 hal. Al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir segala sesuatu. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan kebaikan, ya Allah menciptakan hamba dan Allah menciptakan perbuatan hamba tersebut. Kemudian al-masyiah, dan Allah itu tidaklah menghendaki sesuatu, ya, artinya apa? Semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan pandemi ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang meninggal, siapa saja orang yang terpapar, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok Qadariyah yang ekstrim ini mereka mengingkari martabat ilmu dan martabat al-kitabah. Artinya apa? Artinya mereka memiliki keyakinan Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali ketika sesuatu itu sudah terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah tidak mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu kelompok Qadariyah. Dan mereka tidak meyakini keberadaan al-kitabah, bahwasanya segala yang terjadi di atas muka bumi, di bawah kolong langit, semuanya sudah tertulis. Dalilnya sudah kita sampaikan kemarin. Ada ayat, ada hadis, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala wa ma aktub, qala uktub ma huwa kain ila an taqumas saah." Tatkala pertama kali Allah menciptakan kalam, Allah berkata kepadanya, "Tulislah." Qala wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma huwa kain. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi ila antaku masaah, sampai datangnya hari kiamat. Semua hal yang terjadi, ya termasuk corona ini, termasuk kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang global maupun yang rinci, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Si fulan nanti akan kuliah di mana, si fulan akan sekolah di mana, si fulan anaknya berapa. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga kalau kita memiliki keyakinan terhadap takdir, kita akan menjadi orang-orang yang diberikan ketenangan. Gitu. Nah, orang-orang Qadariyah ini mengingkari dua tingkatan ini. Mereka mengingkari ilmu dan mengingkari apa? Al-kitabah. Al-qailina, mereka mengatakan annallaha, bahwasanya Allah la ya'lamu bil asya, tidak mengetahui sesuatu illa ba'da wuqu'iha, ya kecuali setelah terjadi sesuatu tersebut. Jadi sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini adalah ucapan yang keji, ucapan yang sangat
keji. Kenapa? Karena Allah yang mencipta dunia dengan seluruh isinya. Allah mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, yang global maupun yang rinci, termasuk pergerakan atom sekecil apapun, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Rayapan kaki semut hitam yang bertengger di atas batu hitam, di tengah padang pasir hitam, di balik kegelapan malam yang hitam, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tetapi orang Qadariyah mengingkarinya. Ini ucapan yang keji, yang sangat merendahkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah, diantaranya adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani wa haula'i kuffar, dan kelompok ini adalah kelompok yang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyah, kelompok Qadariyah yang kedua, Muqtasidun, yaitu kelompok Muqtasidun. Wa humul mutaakhiruna alladzina ankaru martabatail khalqi wal masyiah. Mereka itu adalah Qadariyah yang kontemporer, yang datang akhir-akhir. Alladzina ankaru martabatail khalqi wal masyiah, di mana mereka mengingkari martabat penciptaan dan kehendak. Mereka mengingkari martabat penciptaan dan kehendak. Li af'alil ibad, ya, bagi perbuatan-perbuatan hamba. Wa humul mu'tazilah wa man wafaqahum minasyi'atil mutaakhirin. Dan mereka adalah kelompok Mu'tazilah dan juga kelompok Syiah kontemporer. Jadi kalau yang pertama mengingkari ilmu Allah, mengingkari tulisan, ya, bahwasanya segala sesuatu sudah ditulis. Adapun yang ini mereka mengingkari penciptaan dan kehendak. Artinya apa? Ada hal-hal yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mencuri, menurut mereka orang mencuri itu bukan ciptaan Allah. Perbuatan mencuri itu bukan perbuatannya Allah. Ya, orang berzina bukan ciptaan Allah, dan perbuatan zina itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keliru. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkari masyiah, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak terjadi atas kehendak Allah. Itu. Adanya kejahatan itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah menghendaki adanya kejahatan? Keberadaan ilmu sihir, ilmu santet, perdukunan, itu bukan kehendak Allah. Yang benar itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik, yang buruk itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu melainkan keinginan kalian, melainkan kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk penciptaan iblis, penciptaan setan, penciptaan orang-orang yang durhaka. Ya, kenapa? Karena kemarin kita sudah menyampaikan kehendak Allah itu ada dua, ya. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ya. Dan perlu kita pahami, tidak semua kehendak Allah itu dicintai oleh Allah. Allah berkehendak menciptakan iblis, bukan berarti Allah mencintai iblis. Allah berkehendak menciptakan orang-orang bermaksiat, bukan berarti Allah cinta kepada maksiat. Seperti itu. Allah menginginkan semua makhluk itu berbakti kepada orang tuanya, tetapi kehendak kauniyah Allah menetapkan ada orang-orang yang durhaka. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya, ya, dan hikmah kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, keburukan dari hal-hal tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menciptakan Allah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau wahai Allah. Seperti Allah menciptakan kejahatan, ya ada hikmah di balik itu semua.
Ya, hikmah itu ada yang bisa kita ketahui, ada yang tidak bisa kita ketahui. Adanya setan, adanya iblis, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memiliki hujjah untuk memasukkan si fulan ke dalam surga, memasukkan si fulan ke dalam neraka sebagai bentuk ujian bagi manusia. Jadi keberadaan orang yang ahli maksiat, keberadaan orang yang durhaka, ya adanya setan, adanya jin, adanya iblis itu sebagai bentuk ujian bagi manusia, ya agar diketahui mana yang benar-benar beriman kepada Allah dan mana yang tidak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan dikatakan di sini wa wajhu kaunihim majusan. Adapun sisi kenapa orang Qadariyah ini kok disebut mirip ya dengan Majusi, annahum syabahul majusa, karena mereka itu menyerupai orang Majusi, al-qailina yang mengatakan bi anna lil hawadits khaliqaini, bahwasanya bahwasanya kejadian-kejadian itu memiliki dua pencipta. Khaliqan lil khairi wa huwa nur, yaitu pencipta kebaikan yaitu cahaya, wa khaliqan lisyarr wa huwa dhalamah, dan pencipta keburukan yaitu kegelapan. Jadi orang Majusi itu meyakini ada dua pencipta. Ahli sunnati wal jamaah, kaum muslimin yang lurus akidahnya tidak seperti itu. Pencipta ya hanya satu. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan, ya Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, dan Allah menciptakan manusia, dan seluruh perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang-orang Qadariyah itu meyakini ada dua pencipta, maka mereka menyerupai apa? Menyerupai orang-orang Majusi. Faqalatil Qadariyah, orang Qadariyah berkata, innal hawadits naw'an, sesungguhnya kejadian-kejadian itu ada dua. Hawadits min fi'lillahi hiya fi'luhu, yaitu kejadian-kejadian yang terambil dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan perbuatan Allah. Wa hawadits min fi'lil 'abdi laisa lillahi fiha khalq, dan perbuatan atau kejadian yang berupa perbuatan hamba, dan itu tidak termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keliru. Makanya sampai sebagian kita itu ada yang tergelincir dari sisi ini, mengatakan, "Oi Mas, yang namanya hasil itu tidak mengkhianati proses dan usaha." Hasil tidak akan mengkhianati proses dan usaha. Ini tidak 100% benar. Ya, karena di dalam kehidupan nyata banyak orang yang berusaha tuh mati-matian, tapi hasilnya nol. Ada tidak? Ada. Ada orang yang berjualan itu santai saja dia. Wayai dodol-dodol, wayai solat-solat gitu. Wayai layat ya layat. Wis bacut gawe dagangan iki wis ben sedekahke nggo tangga teparu. Tapi rezekine malah berubul gitu. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Itu. Ada juga orang yang bekerja mati-matian, nyalangi. Tapi hasilnya itu malah sedikit. Gitu. Proses bisa ditiru, cara berdagang bisa ditiru, tapi hasil dan rezeki tidak bisa meniru. Padha-padha dodol sego goreng. Nek tak gagasi sego goreng iki enak lho. Ning kok ora patek payu, ning kaya ora patek enak kok laris ya. Nah, itulah rezeki, itulah takdir. Seperti itu. Semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diwajibkan untuk berusaha. Kalau kita meyakini keberadaan takdir ini, kalaupun kita menjadi orang yang sukses ya, kita tidak akan bermetamorfosis menjadi orang yang sombong. Ketika kita menjadi orang kaya misalnya, atau ketika kita menjadi orang pinter misalnya, atau ketika kita menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi misalnya. Kenapa Anda bisa sekaya ini? Ya karena saya itu berusaha keras sejak kecil. Gitu. Karena saya pandai berdagang dan seterusnya. Kenapa Anda itu bisa sekolah tinggi? Karena otak saya encer melebihi otak-otak yang lainnya. Tidak seperti itu. Ya.
Orang yang beriman kepada takdir, dia akan mengatakan ini semua karena fadlun minallahi yu'tihi may yasha. Keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua, karena saya berusaha, karena saya belajar, karena saya berbisnis, karena saya berkarir di bidang politik misalnya, seperti itu. Gitu ya. Sehingga tidak benar dikatakan hasil tidak akan mengkhianati proses, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Banyak sekali kok hasil yang mengkhianati usaha. Usahanya mati-matian sudah. Kalau dihitung dengan berbagai macam disiplin ilmu itu sudah mentok, itu maksimal usahanya. Tapi hasilnya kok nol. Hasilnya tidak bisa maksimal. Ya, karena kehendak Allah di bawah kehendak manusia itu ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum ja'alul abda fa'ilan ghairallahi lima i'taqaduhu. Mereka itu menjadikan hamba sebagai pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Qadariyah. Wa lima i'taqaduhu syarran fa athbatu khaliqan ma Allah, karena apa yang mereka yakini itu merupakan keburukan sehingga mereka menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal abdul ladzi yakhluqu fi'la nafsihi, yaitu si hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hadza ghairu sahih. Itu tidak benar. Seorang hamba itu tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak bisa. Yang menciptakan hamba adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menciptakan apa? Perbuatan si hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian amalkan. Jadi perbuatan kita ini ciptaan Allah. Jasad badan kita ini ciptaan Allah. Perbuatan kita ini juga ciptaan Allah. Kita berjalan itu diciptakan oleh Allah. Kita belajar seperti ini diciptakan oleh Allah. Sehingga kita tidak boleh takabur. Wah, aku rajin ngaji, sregep, aku ki wong soleh, kok nek liyane kan toleh. Toleh itu lawan kata soleh. Ya, soleh itu baik, kalau toleh jahat. Bukan. Kita tidak akan mampu duduk di majelis ilmu kecuali jika Allah menghendakinya. Kita tidak akan membaca satu huruf pun di dalam Al-Quran kecuali kalau Allah menghendakinya. Bener itu. Betapa banyak orang yang bercita-cita, saya itu kepingin tiap malam sholat malam terus, saya kepingin tiap hari baca Quran terus, saya pengen setiap ada taklim saya hadir terus. Itu keinginan dia, tapi berapa yang terrealisasi? Sedikit. Terus bagaimana? Ya kita, kalau begitu saya nggak usah berusaha saja. Ya itu keliru juga. Menyalahi perintah Allah, menyalahi perintah Rasul. Karena kita tidak mengetahui kejadian yang akan datang, maka kita diwajibkan berusaha. Yang kedua, ketika kita sadar diri kita ini dan amalan kita ini adalah merupakan ciptaan Allah, maka kita harus sadar diri dan senantiasa tergerak hatinya untuk berdoa meminta kepada Allah. Jadi berdoa itu jangan hanya minta rezeki, jangan hanya minta duit, jangan hanya minta pakaian, jangan hanya minta rumah, mobil. Apakah dosa berdoa minta duit? Tidak. Nek angger ndonga kok mesti duit wae. Nah, mesti bocah yang anggere kita harus sregep nang masjid kok kita khusyuk mesti butuh duit iki. Enggak ya. Kita terkadang harus berdoa kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados digawe enteng tindak salat jamaah ya Allah. Karena kita tidak akan mampu melakukan satu rakaat kalau Allah tidak menghendakinya. Maka kita meminta hidayah itu kepada Allah. Begitu. Allahumma ya Allah a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa dzikrika, tolonglah hambamu ini agar senantiasa berzikir menyebut asmamu wahai Allah. Wa husni ibadatika, dan tolonglah hambamu ini agar senantiasa bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Karena beribadah itu bukan kita yang ibadah kita bukan kita yang menciptakannya. Hidayah itu wajib dijemput, betul, tetapi yang memberi hidayah Allah, maka kita wajib meminta hidayah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu tidak ada istilah orang sombong ya, adigang, adigung, adiguno, ngendel-ndel ke ilmunya. Dan orang yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang yang menyombongkan ilmunya, ilmu agamanya, itu jauh lebih buruk daripada orang yang menyombongkan harta. Itu lebih buruk. Seperti itu. Maka tidak ada lagi celah bagi kita untuk menyombongkan diri, karena diri kita ini dan perbuatan yang kita lakukan semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, yang pertama kan tadi Qadariyah Majusiyah ya. Qadariyah Majusiyah terbagi menjadi dua, kelompok ekstrim dan kelompok Mu'tazilah. Sekarang kelompok yang kedua yang juga menyimpang di dalam masalah takdir ini adalah Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Ya, sama dengan kelompok Jabariyah. Itu kelompok Jabariyah. Wa humul ladzina atsbatul qadara. Mereka adalah yang orang-orang yang menetapkan adanya takdir. Wa ghalau fi itsbatihi, tetapi mereka ekstrim di dalam menetapkan takdir. Hatta salabul abda qudratahu wa masyiatahu wa ikhtiyarahu, sampai mereka itu menghilangkan ya, hamba dari kudratnya, dari kehendaknya, dari pilihannya. Kelompok Jabriyah ini meyakini adanya takdir tapi ekstrim. Dan mereka mengatakan manusia itu 100% sama dengan robot. Manusia tidak punya kehendak. Manusia tidak punya pilihan. Manusia tidak bisa memiliki kudrat. Sama sekali. Itu. Sehingga orang-orang seperti ini ngelakoni urip ya watan ngelakoni gitu, nggak berusaha. Sampai ada anekdot seorang pengarut Jabariyah itu berdebat ya dengan temannya. Si Jabariyah ini mengatakan hidup itu rezeki sudah diatur, bener nggak itu? Bener. Tapi tidak benarnya dia mengatakan jadi kita itu nggak usah berusaha, karena rezeki sudah ditetapkan, semua segala hal sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita nggak usah berusaha, rasa nyambut gawe, rezeki akan datang dengan sendirinya. Itu kata si Jabriyah. Temennya bilang enggak, bener rezeki itu memang sudah tertulis. Ya, semua segala hal sudah tertulis, tapi kita wajib berusaha. Kata si Jabriyah, enggak usaha. Kata temennya, usaha, enggak usaha, berantem. Lalu karena berantem mereka ditangkap pihak berwajib dan dipenjarakan. Penjara zaman dulu tidak seperti sekarang diopeni, cepai sego, cepai ngombe. Makanya orang zaman sekarang di penjara ora wedi. Penjara ming pindah nggon turu kok. Turu dipakani tidak seperti itu. Zaman dulu di penjara saja. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Nah, satu orang yang mengatakan rezeki harus berusaha, itu dia berusaha gimana caranya supaya saya dapat rezeki ini. Akhirnya dia membuat mainan dari tanah liat yang ada di dekat penjara itu. Tangannya mengambil tanah terus dibikin emplok ya, dibikin mainan anak-anak ya. Jamaah ini diminta agar agak maju supaya yang di luar ada tempat untuk sekedar nyaleh ke awak. Sampai mana tadi? Ini napi yang meyakini rezeki harus diusahakan ini dia membuat mainan dari tanah liat. Dan di depan penjara itu ada orang lalu lalang lewat. Dia menjual mainan tanah liat, dapat duit. Terus dari duit itu dia ada orang jualan dipanggil, saya beli makanan. Pas dia mau makan tuh ngelihat temennya si Jabriyah yang mojok di penjara, meneng ae telungap ya. Dia mau makan itu tidak tega, ora tegel aku. Wis tak kekane pangan ya si wong Jabriyah iki. Ketika memberi makanan dia bilang, tak kei pangan. Sekarang kamu yakin toh kalau yang namanya rezeki itu harus usaha?" Si Jabriyah bilang, "Nyatanya aku menengahi untuk pangan gitu." Aku ora ngapa-ngapa loh. Tapi aku tok kei pangan. Itu karena saya yakin
bakal untuk rezeki. Seperti itu. Tapi itu cerita enggak benar ya. Yang benar bagaimana? Yang benar ahli sunnah meyakini takdir sudah ditetapkan, dituliskan, tetapi manusia itu memiliki iradah, memiliki kehendak untuk memilih yang baik dan yang buruk. Gitu. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya di sini ada jalan masuk ya, ada jalan masuk. Misalnya yang lurus ke sana, ada gang, ada lurus toh. Nah, ada yang memilih ke kanan, ada yang memilih ke kiri. Ketika ada orang memberitahu, Mas, keluar Masjid Joglo Nusantara, itu ada pertigaan. Nek lurus, pas lurus kuwi nek singo ndodok ning kono. Nongkrong di situ. Gede ribok-ribok. Kanan aman, kiri aman. Nek bablas kuwi nek singo. Kira-kira kita pengen pilih bablas apa kanan kiri? Kanan kiri. Enggak ada satupun di antara kita, wong aku biasane bablas ya bablas. Eneng singo wis ben wayahe urip rak ya urip, semua sudah ditakdirkan ngono. Apa begitu? Tidak toh? Mas iki nek kopi, iki sing siji kopi, sing siji dream, Mas. Kowe milih sing ndi? Aku tak dream wae. Wayahe urip rak ya urip, wayahe mati ya ora mati. Nek wis jatahe mati ki ora ngombe dream ki ya mati. Ning nek wis jatahe urip, senadyan ngombe dream ya tetep urip. Lalu kita minum dream, apa begitu? Tidak kan? Kita mesti akan memilih kopinya. Kenapa? Karena kita manusia diberikan oleh Allah iradah. Diberikan masyiah kehendak dan diberikan kemampuan untuk memilih. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan ini lo jalan takwa, ini lo jalan jahat. Jadi manusia itu menjadi jahat, menjadi baik. Itu berdasarkan pilihannya sendiri. Seperti itu. Tidak boleh kita bertakdir, lah kowe kok mendem ngopo? Wah, aku ki mendem niki wis takdir kok. Enggak boleh. Karena wasyarru laisa ilai. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Takdir itu dari Allah, tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi keburukan ini Allah yang menciptakan. Hanya saja hamba itu memiliki masyiah, memiliki kehendak dan ikhtiar untuk memilih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala kan mengetahui kejadian yang akan datang. Jadi pilihan kita nanti seperti apa itu Allah sudah tahu. Tapi manusia berhak memilih gitu loh ya. Gitu. Jadi ahlu sunnah pertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah menolak takdir. Manusia itu ya usaha sendiri, nggak ada kaitannya dengan Allah. Kalau Jabariyah enggak, manusia itu 100% dikendalikan oleh Allah seperti robot. Dia nggak punya kehendak, tidak punya ikhtiar. Nah itu keliru tuh. Mana tadi? Wa qalu bi annahu majburun ala af'alihi. Dan Jabriyah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Fa af'aluhu al-ikhtiyariyah wal ittirariyah min namtin wahid. Itu. Perbuatan dia, ya, kemudian keinginan dia itu berasal dari satu yang sama. Wa haula'i kuffar, dan mereka juga orang-orang yang kafir. Bal qad yahtajuna ala ma'asihim bil qadar. Bahkan di antara mereka itu ada yang berhujah, berdalil, ya tatkala melakukan kemaksiatan mereka berdalil dengan takdir. Ya, saya itu melakukan kemaksiatan ini wis takdir. Aku dadi wong elek takdir. Aku dadi seorang pezina itu sudah takdir. Dan ini adalah pemikiran apa? Jabariyah yang menyimpang dari akidah yang lurus, akidah ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Yang keempat adalah Qadariyah al-Iblisiyah. Itu kelompok Qadariyah yang menyerupai cara berpikirnya iblis. Umul ladzina aqarru bil qadari wa athbatul amra wan nahya walakinnahum ja'alu hadza tanaqudan min Allah. Mereka adalah orang yang menetapkan takdir. Mereka menetapkan perintah Allah, menetapkan adanya larangan Allah. Walakinnahum ja'alu hadza tanaqudan, tetapi mereka menjadikan hal ini sebagai bentuk kontradiksi minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menuduh Allah itu adalah pelin-pelan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah itu pelin-pelan. Mereka menetapkan perintah dan larangan, dan mereka menganggap perintah dan larangan Allah itu berbenturan. Ada orang seperti itu.
Apa iya Allah ki maha adil? Seperti itu. Aku ki dosaku apa? Salahku apa? Urip ning alam donya. Saya hidup di dunia, kesalahan saya apa? Kenapa saya hidup dalam keadaan terlunta-lunta seperti ini? Katanya Allah itu maha adil. Jadi kemudian apa yang dia lakukan? Ta'anu fi hikmatihi wa adlihi. Mereka mencela, mereka mencaci maki hikmah Allah, mereka mencaci maki keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ya kejadian-kejadian di atas muka bumi ini dan kita menganggap Allah itu tidak adil, Allah itu pelin-pelan, Allah itu tidak bijaksana, ketahuilah mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita sudah kepanjingan iblis. Kita sudah kerasukan tipu kecil. Cah cilik ya dia masih PAUD ya, PAUD kelas PAUD ini kelas ora. PAUD kelas 1, PAUD kelas 2. Dia usianya masih 3 tahun ya. Dia diberi uang saku 5.000 sama ayahnya. Kakaknya yang sudah kuliah diberi uang saku 50.000. Ya, si anak PAUD ini kemudian menentang kebijaksanaan ayahnya. Ayah saya itu tidak adil. Podo-podo anak ya sing gede 50.000 aku PAUD gur 35.000. Mana keadilannya? Itu. Padahal saya ini kan lebih lucu dibandingkan kakak saya ini. Saya lebih cute dibandingkan kakak saya. Kakak saya kan sudah gila nih. Kalau saya kan masih imut-imut. Kenapa saya hanya dikasih 5.000? Itu karena kejahilan bocah kecil ini terhadap kebijaksanaan ayahnya. Kalau ada manusia menganggap Allah tidak adil, itu karena kejahilan dia yang tidak mampu menangkap hikmah Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih pintar manusia apa lebih pintar Allah? Jawabannya semua sudah tahu. Tidak membutuhkan jawaban itu. Anak kecil tidak lebih pintar dari orang tuanya. Seorang hamba juga tidak akan lebih hebat, lebih berilmu. Semua ketetapan Allah adil, semua ketetapan Allah penuh hikmah. Ya, tetapi qadariyah iblisiyah ini mereka mencaci maki hikmah Allah dan mencaci maki keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala imamuhum iblis, sebagaimana yang dikatakan oleh imam mereka. Jadi qadariyah iblisiyah itu memiliki imam, memiliki panutan. Siapa itu? Iblis. Iblis itu juga mencela keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Surat Al-A'raf ayat 16. Itu. Karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, maka aku juga akan menyesatkan mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Di dalam ayat yang lain dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya itu wahai Allah lebih mulia dibandingkan Adam. Saya dicipta lebih dulu, saya beribadah lebih dulu. Iblis itu dulu ahli ibadah. Dia diciptakan lebih dulu daripada Adam. Laka Allah menciptakan makhluk yang baru, pendatang baru, yang bernama Adam, lalu saya disuruh sujud kepada dia. Mana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya lebih mulia daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan dia dari tanah. Saya suruh sujud kepada tanah. Emih saya. Saking emoy tadi, emih itu dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Untuk menyangatkan. Bahasa Indonesianya apa, Mas? Nemen bangetake itu bahasa Jawa ya. Kalau hiperbola ya, hiperbola. Emih saya sujud, enggak mau saya. Nah, pemikiran iblis ini kemudian diadopsi oleh kelompok qadariyah iblisiyah. Allah tidak adil. Allah ini ora cetha, naudzubillah min dzalik. Katanya merintahkan begini kok barengan dilarang begini. Piye jane iki? Naudzubillah min dzalik. Ya, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang jahil ya, selayaknya menempatkan posisi kita sebagaimana seorang hamba. Jangan merasa sok lebih pandai, lebih ngerti, lebih bisa mengurus alam semesta. Itu. Syariat Allah itu tidak benar, tidak sesuai dengan zaman lagi. Ya. Al-Quran itu harus direvisi lagi, nggak betul itu. Naudzubillah min dzalik. Dan ada orang-orang seperti itu. Ini baru saja ini ada kelompok iblisiyah juga ini membuat pamflet ya. Pengumuman judulnya Salat
Jumat virtual. Ora, apa ora horor kok ngono kuwi. Salat Jumat virtual ki njur kepiye? Ya. Jadi salate nang internet ya. Jadi jamaahnya ya jamaah internet dunia maya. Salat Jumat virtual. Piye kuwi, Cah? Mbok wis ning kene gawe salat tarawih virtual ngono wae. Wis ora sah ning masjid joglo salat tarawih di rumah masing-masing imame TV. Saya imamnya langsung di belakang Syekh Abdurrahman Sudes ke Mekah kono kok. Lho carane piye? Virtual. Coba masuk ndak itu? Tidak masuk. Ada perbedaan waktu antara Mekah dengan Sekalekan sini. Ya. Jumatan. Nang Mekah Jumatan. Di sini di sana jam 12. Di sini jam berapa? Jam 4 sore ya. Arab sholat Jumat virtual piye wangi. Tapi itu ada nyata loh, ya. Engko tak share nah. Nek tarane aku APW, hapus wae gitu. Yang keempat madhab syarr atba'is syaitan, yaitu kelompok yang seburuk-buruk kelompoknya setan. Jadi kelompok setan itu macam-macam, tapi ada yang paling buruk. Alladzina yahtajjuna bil qadari li anfusihim wa la yarawnahu hujatan li ghairihim. Yastaniduna ilaihi fi dzunubi wal ma'aibi wa la yatma'innuna ilaihi fil masaib. Mereka berhujah dengan takdir untuk diri mereka sendiri dan mereka tidak memandang takdir itu menjadi hujah bagi orang lain. Ya, mereka menyandarkan perbuatan dosa dan aib-aib itu kepada takdir dan mereka tidak merasa tenang ya di dalam musibah-musibah. Fahum in fa'alu ta'ata adhafuha wa nasabuha ila anfusihim. Mereka itu kalau melakukan ketaatan, kalau melakukan ibadah, adhafuha, mereka mengidhafahkan, menyematkan, wa nasabuha, dan menempelkan ketaatan tersebut kepada dirinya sendiri. Jadi sholat ya karena aku sholat. Aku sugih ya karena sugih-sugihku dhewe, enggak ada kaitannya dengan Allah. Saya zikir itu ya karena saya berzikir, tidak ada kaitannya dengan Allah. Jadi saya yang menciptakan kebaikan-kebaikan itu semua karena saya yang hebat gitu loh. Fahum fi ta'ati majusun qadariyun. Mereka di dalam masalah ketaatan itu seperti orang majusi, seperti orang qadariyah. Wa in fa'alul ma'siyata, tetapi ketika mereka melakukan kemaksiatan, ihtaju bil qadar. Mereka berhujah dengan takdir. Nek maksiat itu kan Allah. Jadi saya melakukan maksiat ini ya karena sudah dikehendaki oleh Allah, gitu. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, itu saya. Naudzubillah. Setan ini nemen ini. Itu kelompok yang paling setan. Di atasnya setan. Setannya setan itu. Setan of the setan itu. Ya. Jadi kalau melakukan ibadah diaku-aku, tapi kalau melakukan kemaksiatan itu Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kurang ajarnya luar biasa. Sugih, kenapa sugih? Aku. Kenapa kamu sholat? Aku. Kenapa kamu sedekah? Aku ki loman kok. Kenapa kamu suka menolong? Aku ki wong apik. Lah kok ndek nyolong? Aku ki takdir. Apa kurang ajar kon? Menus ta kuwi. Menusnya kebangetan itu orang seperti ini. Dan ini adalah kelompok yang menyimpang dari ahli sunnati wal jamaah. Mereka tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 kelompok itu ya. Jangan kita mengingkari takdir, jangan pula kita meyakini bahwa kita yang seperti robot. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan ya, karena tadi ada welingan ya dari panitia bahwa pengajian kita hanya sampai jam 9 saja. Jadi diusahakan efektif jam 8 sampai 8.45, kemudian sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab jika memang ada pertanyaan. Gimana nih teknis? Oh ini sudah. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Cinta itu butuh bukti. Ya. Cinta itu membutuhkan bukti. Cinta yang tanpa bukti itu namanya cinta yang dusta. Ya.
Di dalam syair dikatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, engkau bermaksiat kepada Allah, wa anta tudhiru hubbahu, kemudian engkau mengaku cinta kepada Allah. Mengaku cinta kepada Allah tapi maksiat kepada Allah. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada yang dia cintai, dia akan senantiasa mentaati. Ya, di dalam apa itu namanya kisah di Jazirah Arab juga disebutkan. Gimana itu tentang kisah Laila Majnun itu? Saya kata kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang, setiap pemuda mengaku cinta kepada Laila. Tiap kali ketemu orang itu ngaku, saya itu pacarnya Mbak Laila loh. Mbak Laila kae wis love you karo aku. Apa iya? Wah, piye ta kok iki wong tak petreti moro kok. Padake manuk petreti moro. Wal laila lam tuqir lahum bidzaka. Sementara Laila tidak mengakui cinta itu, pengakuan cinta itu. Mbak bener toh sampean nih pacare bejo to. Bejo sapa? Sekalekan kae lho, alah mbok pret, kenale ora kok cinta apa. Kenale ora kok ngaku cinta gitu. Nah, banyak orang ngaku cinta kepada Al-Qur'an tetapi mereka tidak taat kepada apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Gitu. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Cinta kepada Nabi juga butuh pembuktian. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukti cinta kita kepada Allah itu kita mentaati Nabi, mengikuti syariat Nabi. Itu baru cinta. Ya, tapi ada juga definisi cinta yang luar biasa ngawur. Semakin cinta itu dalilnya Nabi Yusuf. Ya, yang disebut wali gila itu loh. Kenapa kok orang gila dianggap wali? Loh, itu gila itu karena rasa cintanya yang membuncah, ya, cintanya luar biasa sehingga dia tidak ingat apa-apa. Hilang akalnya. Itulah cinta yang sejati kepada Allah. Jadi meskipun dia gila itu secara zahir, tapi batinnya dia mencintai Allah. Ini pemikiran batil. Di antara dalilnya mereka mengatakan itu di dalam ayat disebutkan pembesar istri-istri pejabat di waktu itu diberi buah sama apa? Pisau ya. Pisaunya tajam ya. Nah, kalau sekarang yang Victorinox itu. Ora pisau anu kuwi, ya. Ketul-ketul enggak. Mereka disuruh mengupas buah. Nah, ketika mengupas buah, Nabi Yusuf itu yang tampan rupawan disuruh lewat. Ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf itu, mereka rasa cintanya membuncah dan tidak ingat apa-apa. Bukan buahnya yang dikupas, tapi apanya? Jarinya dipotong-potong. Dan mereka tidak terasa. Kata orang-orang, nah itulah rasa cinta yang sudah mencapai puncaknya, orang itu sudah kehilangan akal. Pendalilan seperti ini ora bener. Kenapa? Pertama, jadi para wanita yang mengupas tangannya itu, mereka tidak terasa itu hanya dalam waktu beberapa saat saja. Setelah itu sadar. Anek wali sing dianggap katakan dalil pakai ayat itu, kehilangan akal sampai mengiris tangannya sampai ra krasa. Ya coba sing ngaku walinya diiris tangannya krasa apa ora? Kan mereka mencintai Allah. Lah nek mencintai Yusuf saja diiris tangannya ra krasa, mereka mengklaim mencintai Allah kudune diketok gulune ra krasa. Bener apa tidak? Tapi ada tuh wali-wali yang dianggap gila berani ngiris tangannya, wah aku cinta dengan Allah, hilang akal tak iris tanganku ya ora krasa, tak pedot sikilku ya menteles menengah ya apa begitu? Tidak kan? Ya. Jadi tetap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul bukan berarti malah melanggar syariat Rasul, tidak. Tidak ada alasan. Nabi itu orang paling cinta kepada Allah, tapi apakah kemudian hilang akal? Ya, lalu kemudian menerjang syariat-syariat? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang diizinkan oleh Allah melanggar syariat Allah. In kana shadiq innal seperti itu. Ya, jangan seperti keledai.
ya, yang yahmiluna asfara, yang mereka memikul kitab-kitab tetapi tidak mengerti apa ya isi yang ada di dalam ya kitab tersebut. Jadi cara paling bagus untuk mencintai Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkan apa isi Al-Qur'an. Yang selanjutnya kita berusaha ya memaksa diri untuk sesering mungkin berinteraksi dengan Al-Qur'an, terutama kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya kata para ulama, syahrul Sya'ban ni syahrul Qur'an. Sya'ban ini adalah bulannya Al-Qur'an. Para ulama salaf itu di bulan Sya'ban itu mereka sudah mulai membaca rutin Al-Quran di bulan Sya'ban sebagai bentuk pemanasan di bulan Ramadan. Lah kalau bulan Sya'ban aja kita nggak baca Quran, targetmu apa? Wah, Ramadan besok saya targetnya khatam 4 kali. Di bulan Sya'ban sudah baca berapa kali? Sak juz sih, era mungkin. Wis buktekno wae. Itu sudah di mana-mana wis kaya ngono kuwi. Dan itu merupakan tipu daya setan. Wah, sekarang Sya'ban masih tanggal 3. Insya Allah ya, biiznillah nanti nek saya aku jura do repot dadi ora maca Quran sih. Sesuk nek tanggal 20 arep tak gebes. Gaspol rempol malah macet nang nggon itu. Digaspol dirempol macet nang nggon. Ndak baca. Akhirnya Ramadan jangankan khatam 4 kali, sekali pun wis dayek-dayek. Eneng wae apalagi kalau kita tidak itikaf. 10 hari terakhir yang harusnya gaspol itu malah teledar. Kakang nih mulih, Pak Dene mulih, jagongan dino-dino ngombe wedang nyenek, gedabrus ngalor ngidul ngetan piye kabare Pak De? Oh, aku kuwi sugih kok lho saiki ning luar negeri. Wah, luar negeri Pak De. Iya. Kirim surat karo Pak De. Alamatnya pun di Pak De. Ya wis kepada Pak De lho, luar negeri ngono wae. Jadi 10 hari terakhir itu fitnahnya luar biasa. Itu yang saya rasakan ya. Saudara-saudara pada pulang mudik, bawa oleh-oleh, bawa cerita, bawa pengalaman. Kita melongo dengan begitu terperangah. Ya dengan sajian macam-macam. Biasanya wedang putih telo godhog. Tapi 10 hari terakhir terutama malam itu makanan sembarang-barang enek. Bar tarawih neng ndi ngajeng darus kosek linggo kene sepak dine teko kok darus piye to jagongan kene sik engko nek kira-kira wis ngombe gek darus madang glegap-glegep ngombe glegap-glegep bar ki mlendong wetenge turu ora sida ngaji gitu. Jadi kalau kita ingin mencintai Al-Qur'an harus belajar berinteraksi sesering mungkin membaca Al-Qur'an, memaksa diri ya, usahakan punya target ya, punya target harian. Ya. Di bulan Ramadan targetnya misalnya khatam 1 kali ya. Antum itu harus iltizam ya, konsisten dengan target. Berarti kalau saya cita-citanya khatam 1 kali di dalam sebulan Ramadan, itu 1 hari harus 1 juz, itu paling minim. Dan jangan ada acara rapel. Jangan rapel. Wah, dino iki ketoke aku sibuk iki. Wah, ndak bisa ini 1 juz. Aku tak setengah juz wae, sesuk tak gebes 1,5 juz. Saiki setengah juz toh, esok tak gebes 1,5 juz. Itu kita sudah masuk ke dalam perangkap setan. Setannya wis merenges itu. Ketika antum punya rencana seperti itu, setan sudah merenges. Hahaha, sudah masuk dalam perangkap. Seperti itu. Jadi harus disiplin. Terutama ya, saya sangat menganjurkan, wallahu a'lam saya sendiri apakah juga akan bisa melakukan, tapi setidaknya saya menganjurkan untuk saya sendiri dan untuk teman-teman iktikaf. Godane gede iktikaf terus. 10 hari terakhir itu godaan terbesar. Li arep blonjo, li arep munjung, li arep metuki sedulur. Waduh. Iki nang endi? Mbak Yune kakang mulai kok malah ora tau ketok. Wah iktikaf kok. Waduh. Goleki mbokne nang masjid. Wis kuwi horor tenan itu, ya. Jadi harus pamit nek itikafi. Tarai gondol wewe. Pamit niki kula ajeng itikaf nyun pangapunten mengke mantuke malam takbiran. Nyun donga pangestu mugi-mugi kula pinaringan khusyuk nggih. Mboten kegodha kiwa tengen. Itikaf sesama peserta itikaf ya aja mempengaruhi kancane. Itikaf kok turu nang masjid, mbangane turu nang legen ya. Seremuk ya. Malah ngejak nang legen. Sera cetha iki wong karo-karone ya wong kabeh.
apa hukum dan sujud tata cara tilawah. Ya hukumnya sunnah sujud tilawah itu. Ketika kita membaca ayat-ayat sajdah ya di dalam Al-Quran, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan. Ketika antum menjadi imam membaca ayat sajdah sujud itu baiknya ada pemberitahuan. Terutama di tengah masyarakat yang mereka belum terbiasa dengan adanya sujud tilawah. Kalau enggak ya, yang saya ngalami sendiri malah terjadi kekacauan. Dikirani imamnya lali, urung wayahe sujud kok sujud gitu. Rukuke urung kok sujud. Makmumin jenggereng menawai subhanallah, 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 subhanallah. Imamnya tetap sujud ae. Akhirnya malah tolah-toleh makmume, dadi batal salatnya. Jadi diberitahukan terlebih dahulu niki mangke kula ajeng maos ayat sajdah nggih. Di dalam ayat yang saya baca ada ayat sajdah. Ketika ketemu ayat sajdah kita disunahkan untuk bersujud seperti itu. Hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa ya, sunnah saja. Wallahu a'lam. Jika ada seseorang yang sudah mengenal ngaji dan sudah tahu bahwa pekerjaan kedua orang tuanya haram, ya misalnya pegawai riba, apa yang harus dilakukan? Apakah halal karena merupakan kewajiban ayah menafkahi dan tidak menanggung dosanya? Ya, ini pertanyaan bagus dan saya pernah menerima pertanyaan serupa dari ikhwan di daerah Kulon yang tanya itu sampai arep nangis kayak gitu. Dia sudah menjadi dokter. Ikhwan yang tanya ini sudah menjadi dokter. Dan ini pertanyaannya lebih horor lagi malahan. Dia ketemu dengan seseorang. Seseorang ini mengatakan kepada teman kita yang dokter ini, Mas sampean kira bapak nira polisi to, pegawai negeri to, nggih. Pegawai negeri itu pekerjaan tidak halal katanya. Jadi sampean itu tidak halal. Menungso kok ora halal piye? Makanan sampean tidak halal, baju pakaian tidak halal. Ya pendidikan doktermu itu juga dinafkahi dari barang-barang yang tidak halal gitu. Akhirnya dia sedih nangis, terus bertanya, jadi nasib saya ini bagaimana? Ya saya jawab, ya rapi-piye gitu. Ya, emang ada sebagian kaum muslimin yang memiliki keyakinan dan itu pemikiran sesat ya, bahwa pekerjaan pegawai negeri itu haram karena pekerjaan tauhid katanya. Naudzubillah. Ya, pemikiran seperti ini muncul karena memang dia menganut pemikiran-pemikiran radikalisme. Ya. Jadi negara kita itu dianggapnya bukan negara Islam. Pemerintahan itu tauhid. Maka kalau bekerja membantu pemerintah maka dia membantu tauhid, membantu syaitan. Dan haram pekerjaannya. Naudzubillah. Itu keliru. Yang benar ya pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, halal dan tidaknya dilihat dari jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya halal ya halal. Apakah dia pegawai swasta, apakah pegawai negeri? Tidak ada bedanya pegawai negeri dengan pegawai swasta selama jenis pekerjaannya halal ya. Makan uang riba, apakah dia pegawai swasta, apakah pegawai negeri? Ya haram. Jadi yang menjadikan haram itu bukan negeri dan swasta. Apa yang Nabi Muhammad negeri haram, swasta halal, apa ini? Dalilnya enggak ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, status keharaman sebuah penghasilan itu hanya berlaku bagi si pelakunya saja. Pelaku keharaman tersebut. Ini ki yo ejene sing oke sing ra trimo lho Yohan. Nanti kita akan sampaikan dalilnya. Kemudian kenyataan realita di tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi satu perbuatan maksiat kalau menghasilkan duit itu haram bagi si pelaku maksiat. Tidak haram bagi orang lain. Misalnya antum nyolong misalnya uang 50.000. Uang 50.000 itu haram bagi antum pelaku kemaksiatan, tidak haram bagi orang lain. Nek dikeke wong liya itu halal bagi orang lain karena orang lain mendapatkan uang itu dengan cara diberi. Ya. Kalau uang itu dibelikan misalnya antum sebagai pedagang, antum dodol soto. Si fulan ini nyolong 50.000. Antum jualan soto. Kemudian 50.000 ini dibelikan soto ke tempat antum. Boleh enggak? Antum ngedoli orang itu? Boleh. Nah, kan ini duitnya kan haram. Haram bagi si nyolong. Lah nek antum dodol kok. Ya kan? Dodol ya halal. Antum dikasih kok.
dikasih ki halal. Nek ngono, kalau ini tidak diberlakukan, antum tidak bisa menjalani kehidupan ini. Korupsi haram tidak? Haram gitu. Nek antum duwe catering gek ditukoni seorang pejabat yang korupsi ngono piye? Ya dosanya untuk orang yang korupsi itu. Antum dodol catering kok ditukoni kok. Seperti itu ya. Demikian pula misalnya orang tua bekerja dengan jenis pekerjaan yang haram, lalu diberikan untuk kepada anak dan istrinya. Lah anak istrinya itu tidak nanggung dosa. Wih dalilnya mana? Aku kok jik rodo angel nompone. Dalilnya adalah ghanimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah berjihad melawan orang-orang kafir. Orang kafir itu mereka mencari harta dengan cara nyolong, merampok, berjudi, menipu, riba. Benar apa tidak ini? Benar kan? Orang kafir mendapatkan harta mereka dengan cara-cara yang haram. Lalu kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi berjihad, berperang. Tes, orang kafir kalah. Harta mereka diambil oleh Nabi dan kaum muslimin. Itu disebut ghanimah. Harta rampasan perang. Itu halal untuk Nabi, halal untuk para sahabat. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat mendapatkan harta itu dengan cara halal. Lah kan kuwi colongan, kan kuwi hasil judi. Itu haram bagi orang kafir ketika sudah berpindah tangan, dan perpindahan itu dengan proses yang halal, maka halal juga bagi orang yang kedua. Itu paham ya? Kalau tidak seperti itu, antum akan menuduh Nabi makan harta haram. Para sahabat makan harta haram, makan hasil curian, makan hasil riba. Kan begitu. Benar apa enggak kira-kira? Kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari, saya ingin bertanya kepada antum. Berjual beli dengan harta hasil riba boleh apa tidak itu? Hasil riba itu boleh nggak kita makan? Tidak boleh. Rata-rata toko-toko itu ya banyak sekali yang mereka membangun usahanya itu dengan apa? Cara riba. Kemudian mereka jualan. Boleh nggak kita beli? Ya boleh.